Aduh, sedih. Gimana? Kalau berbicara anak, nggak semua orang tahu bahwa aku orangnya perasa. Perasa dan aku punya banyak anak yatim di kampung. Punya banyak anak yatim di kampung yang aku sekolahin mereka dan nggak banyak orang tahu. Menganggap bahwasanya itu adalah anak dari Kak Olga sendiri. Iya, gitu iya. Mereka semua panggil aku ibu. Kak Olga pernah nggak di titik menyalahkan Tuhan? Lebih menanyakan sama Allah sih. Ini gimana sih konsepnya? Aku dilahirin sebagai perempuan, tapi aku juga nggak punya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih dalam program acara podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Dan pemirsa, di episode kali ini kita sudah di episode keempat dan berbicara mengenai tentang karir. Ada sosok wanita tangguh yang akan kita hadirkan kali ini yang menjalani kehidupan single fighter dengan talenta yang ia miliki. Siapakah sosok wanita tangguh tersebut? Dan kita akan bahas tuntas dalam program acara Podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Siapa sih DJ yang selalu bikin crowd pecah dengan musiknya? Inilah Olga Olena Syahadat atau yang lebih dikenal sebagai DJ Olga Jong. Mulai dari private party, event corporate hingga festival musik, Olga Jong selalu hadir membawa energi luar biasa. Tapi gak cuma itu, Olga Olena juga seorang pengusaha sukses di dunia event organizer, Big Bang Organizer. Sebagai owner Big Bang Production, ia menghadirkan event spektakuler dengan konsep yang unik dan berkelas. Dari konser musik, pesta eksklusif, hingga event corporate, Big Bang Production selalu memberikan pengalaman terbaik. Meski hidup di dunia hiburan, Olga Jong dikenal sebagai sosok yang tidak pernah minum alkohol. Ia juga seorang janda tangguh yang tetap semangat menjalani hidup meski telah melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal kesehatan. Mau tahu lebih dalam tentang perjalanan dan kisah Olga Jong selengkapnya di podcast Sudut Pandang. Baik pemirsa, itulah dia untuk sekilas dengan narasumber kita di episode keempat kali ini, yakni sudah kita hadirkan Olga Jong. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke, Kak Olga, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Kak, sehat luar biasa banget ya. Kak Olga ini memang ikonik banget ya. Siapa sih mungkin yang tidak kenal dengan Kak Olga Jong gitu. Sebenarnya nama lengkapnya tadi adalah Olga Olena Syahadat. Olena Syahadat, Masya Allah namanya ya. Baik, Kak Olga, kenapa tiba-tiba membranding namanya Olga Jong? Kenapa Olga Jong? Ini dari nama asli dulu ya Mas Vidi. Olga Olena Syahadat itu tengahnya adalah bahasa Madura. Oh, buat ini teman-teman dapatnya gitu ya, iya, luar benar. biasa. Bisa Dapatnya jadi bagus syahadat. ternyata ya. Baik, Olga Olena Jong. Olga Olena Syahadat. Olena Syahadat, benar. Iya, karena mayoritas keluarga besarku adalah keluarga Madura. Betul. Dan dari kecil sampai hari ini mereka melabeli aku kayak perempuan sih, tapi kayak cowok gitu. Untuk sebutan anak cowok kan cong gitu. Betul. Oh gitu. Jadi dari kecil tuh sering disebut cong-cong gitu. Oh, makanya akhirnya membranding. Ini keren sih menurutku. Karena memang biasanya kalau misalnya kita kalau bahasa Pandalungannya itu diolok-olok ya misalnya. Nah, diceng-cengin gitu. Diceng-cengin gitu itu biasanya kita malah down. Yeah. Ini enggak, malah ke branding. Dan brandingnya luar biasa. Akhirnya sampai sekarang pun Olga Jong Beth gitu pokoknya ya. Luar biasa. Jadi dasarnya seperti itu ya Kak ya. Jadi Olga Olena Syahadat. Olga sendiri apa artinya? Kayaknya karena dulu ibu suka nonton film Olga Sepatu Roda. Kalau teman-teman tahu dulu ada film namanya Olga Sepatu Roda. Oh gitu. Akhirnya suka dan akhirnya diaplikasikan kepada anaknya. Betul. Olga dapatnya dari Syahadat seperti itu ya. Baik Kak Olga.
Olga Chong yang akhirnya ke branding. Olga ini sebenarnya brandingnya sebagai apa sih? Karena emang kayak banyak banget talenta didapatkan ya, multi talenta banget. Kalau selama ini ke brandingnya ya perempuan, single factor, dan suka melakukan banyak hal yang random, tapi aku selalu total di semua yang aku random kerjakan. Tapi tidak merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Ya, karena punya banyak rasa penasaran terhadap sesuatu yang pengen aku coba, tapi di satu kegiatan yang aku pengen dalemin ini nggak pengen setengah-setengah. Oh gitu. Jadi apa yang aku kerjain harus jadi dan harus jadi, betul. Ya, ada impactnya. Ada impactnya seperti itu ya. Jadi intinya lebih bermanfaat gitu ya, seperti itu. Termasuk DJ ini apakah juga kan DJ ini kan baru-baru ini ya seperti baru itu, baru ini, banget. benar. Tapi udah ke branding luar biasa. Karena memang Olga Chong ini tidak mau setengah-setengah tadi ya, seperti itu. DJ ini juga dari kegabutan yang akhirnya produktif atau memang ada passion di awal di situ? Oke, boleh cerita dulu sebelum nge-DJ nih. Boleh. Dulu punya pekerjaan yang 10 tahun ada di dunia corporate, Kak Vidi. Dari 10 tahun ada di dunia corporate. Apa itu? Mulai dari sales, menjadi trainer di salah satu perusahaan handphone. Ya. Dari situ kayak ngerasa udah jenuh ya. Ngerasa udah jenuh, pada akhirnya memutuskan buat resign. Setelah resign, coba-coba di dunia event. Nah, awalnya bukan DJ? Awalnya bukan DJ. Apa nih? Ya as a crew aja gitu. Oh, event organizer. Event organizer. Dimulai dari wedding waktu itu. Oh, berarti wedding organizer ya dulu ya. Oke. Lebih kayak wedding organizer. Setelah itu berkembang jadi ke lebih luas lagi eventnya. Ke event. Event musik gitu. Konser gitu ya. Nah, itu pematiknya. Oh, gitu. Waktu itu lagi sering-seringnya jadi liaison officer atau LO. Kalau teman-teman tahu itu sering antar jemput artis. Betul. Ngurusin semua hospitality-nya mulai dari dia datang sampai balik lagi gitu. Nah, dengan segala perintilan yang ribet itu ya. Dengan segala preparationnya, kapan dia harus manggung, kapan dia harus soundcheck dan lain sebagainya. Apa yang disiapkan dan lain sebagainya seperti itu. Itu aku yang ngurusin sebagai liaison officer. Basically keluarga besarku adalah musisi, bapak juga musisi. Itu yang jadi pematik. Kadang di backstage itu punya pemikiran, aduh ini kayaknya seru nih kalau jadi talent lagi gitu. Nah itu yang pada akhirnya dulu ngedrum, punya format band. Tapi di usia saat ini teman-teman band yang dulu itu udah nggak mungkin lagi aku ajak buat kenapa? Ngeband lagi karena mereka sudah berumah tangga dan lain sebagainya, punya kehidupan masing-masing gitu. Sedangkan aku kayaknya masih free-free aja nih. Betul. Singkat cerita, kira-kira mainin apa ya yang aku bisa perform sendirian tapi masih oke. Nah, aku milih buat belajar DJ. Oh, gitu. Iya. Yang akhirnya sampai sekarang keterusan ya, seperti sampai itu. Sekarang keterusan. Awalnya cuma kayaknya nyoba-nyoba aja deh, iseng-iseng aja gitu. Aja seperti itu. Tapi tetap serius. Karena harus totalitas seperti itu. Dan aku tipe orang yang bahagianya dari sebuah pencapaian. Paham gak sih, Mas? Iya, benar. Orang-orang yang bahagianya dari sebuah pencapaian itu nggak bakal bisa diem. Betul, ya. Jadi ketika udah puas, dia akan mencoba lagi sesuatu yang baru yang pengen titik kepuasan tadi. Benar banget. Ya. Akan lahir keinginan-keinginan baru. Yang ini udah selesai nih. Yang ini sampai segini udah doang gitu kan. Gitu. Masa cuma segini aja gitu. Yang ini udah kecapai, apalagi nih gitu. Saya juga melihat di Instagram dari Olga Chong ini juga pernah menjadi MC juga. Nah itu gimana? Malu sama Mas Vidi. Gak apa-apa. Pernah menjadi MC. Oke. Iya benar banget. Jadi waktu itu di hire salah satu IO di Jember. Awalnya cuma running sebagai show management. Oh. Showdi gitu.
namanya event kita nggak bisa menebak ada apa ketika berlangsungnya event gitu ya. Iya, di Show lapangan sangat berbeda sekali dengan konsep kadang ya. Bener gitu. banget, kita harus punya banyak inisiatif. Betul. Tiba masa tiba akal plan yang A, B, C, D, E. Jadi kalau Anda itu idealis udah nggak usah ikut event gitu. Nggak bisa banget. Betul. Gitu. Nah, ketika udah running nih acara Mas, aku sebagai show management atau show di waktu itu, MC di hari itu ada 2 MC, satunya itu perempuan. Nah si MC-nya ini menurut teman-teman kayaknya ini nggak oke deh gitu, kurang bisa membawa suasana gitu. Ya mau nggak mau teman-teman langsung Olga aja gitu. Tapi waktu itu MC-nya ada di acara itu? Ada. Terus gimana dong? Ya udah di switch aja, dan dia juga ngerasa kayaknya emang kurang bisa entah karena dia nervous atau gimana ya. Sorry to say ya, maksudnya dia kan juga udah ada di situ gitu Sudah. Terus dia tetap running jadi MC enggak? Pada akhirnya enggak. Akhirnya dia pulang. Iya. Wow, ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya dibayar ya kan gitu. Iya benar. Betul. Tapi akhirnya dari kemendadakan itu yang akhirnya si Olga jadi MC. Mau nggak mau harus jadi MC. Before-nya itu udah ada gitu, udah pernah jadi MC sebelumnya? Pernah sih Mas. Oh gitu. Pernah jadi MC tapi emang karena aku nggak into kesana ya, jadi nggak benar-benar yang benar-benar preparation atau seperti apa, kecuali di acara-acara formal yang aku udah pernah jadi MC di sebelumnya nih, karena kan biasanya acara-acara formal. Karena waktu itu acara yang musik gigs gitu. Langsung aja ya. Tapi memang sudah ada basic lah ya. Ada basic sedikit. Ada basic. Dan akhirnya waktu itu running si acara ya. Show must go on. Show must go on, luar biasa banget. Kalau gak menjadi entertainer seperti halnya DJ, itu kan butuh yang namanya sorry ya gitu. Misalnya saya lihat tadi di videonya Kak Olga berpenampilan seksi dan sebagainya seperti itu. Mohon maaf, ini kan agak sedikit berbanding terbalik dengan sebenarnya kepribadian dari seorang Olga Chong. Yang saya ketahui kalau misalnya Kak Olga di sini ya, dari penampilan ini kayaknya memang rocker banget gitu ya, cowok banget gitu. Cowok banget. Nah tapi dia itu pemirsa tidak no alkohol tadi. No alkohol, no drug. No, pasti dong. Ya. No smoking, no smoking juga. Luar biasa ya. Ini gimana nih? Pastinya kan banyak sekali ini ya bisik-bisikan dari teman-teman sekitar dan sebagainya. Karena memang dunia malam apalagi ya gitu, entertain, DJ. Nah itu kan sangat dekat sekali gitu. Sangat kayaknya bersandingan gitu. Itu gimana kalau enggak? Nah itu tantangan sih ya Mas ya. Pertama kali memilih jalan buat aku mau belajar DJ dan aku udah siap dengan banyak hal yang ada di belakang itu. Itu sebelumnya itu kembali ke prinsip nggak sih Mas? Kayak emang nggak ngerokok, nggak alkohol. Kalau baju seksi itu tuntutan dari IO yang biasa ngebooking. Mereka kan pasti present dulu. Betul. Acaranya konsepnya seperti apa, dress code-nya maunya kayak bagaimana, apa. gitu kan. Ya nggak aku banget. Sebenarnya bukan Olga banget. Nggak aku banget. Kenapa dilakukan? Profesional aja. Tapi sebagai dari DJ. Keluarga mohon maaf karena memang ini FYI aja ya, for your information. Ini gak apa-apa dibuka di sini ya. Gak apa-apa banget. Ini podcast Sudut Pandang ini memang waktunya buka-bukaan ya. Waktunya buka-bukaan. Mama tercinta dari Kak Olga ini pemirsa menggunakan cadar seperti itu. Nah ini kan sangat berbanding terbalik sekali. Itu bagaimana? Dengan Olga pun sebenarnya juga enggak dengan baju seksi seperti itu, tapi be profesional aja. Itu gimana sebenarnya? Atau ada tantangan gak sih dari keluarga juga bagaimana? Atau ya udah running aja gitu? Karena ibu tahu basicnya musik, apapun pilihannya diiyain. Karena musisi juga ya. Ya. Ada suatu ketika aku ajak ibu, karena aku nggak benar-benar bisa tahu isi hatinya gitu kan. Ketika nge-DJ, ajak ibu. Ajak ibu.
Luar Ajak ibu. biasa loh. Ngajak ibu dan aku bilang sama ibu lihat aku kerja hari ini. Setelah ibu lihat aku kerja hari ini, ibu boleh memutuskan apapun. Ibu boleh nyuruh aku berhenti atau enggak di dunia ini, aku akan berhenti gitu. Tapi kalau ibu hari ini bilang lanjut, ya aku alhamdulillah. Pun hari itu aku membebaskan ibu untuk mau berpendapat apapun itu. Ternyata ibu happy dan ibu ngelihat aku fun dengan profesional juga, ya pekerjaan yang itu. Nah hari itu ibu malah bilang bahwa oke, Mbak, hari ini ibu ridho kamu menjadi DJ dan ibu support apapun yang bakal kamu kerjakan karena ibu yakin ibu juga kamu juga nggak bakal kamu nggak bakal ikut ke dunia malam itu karena dari dulu emang kayak gini. Ngeband pun dulu aku udah kenal dunia malam udah lama Mas Vidi. Sebelum hari ini yang teman-teman bilang baru jadi DJ baru tahu dunia malam, enggak juga. SMA itu udah sering kerja di pub band-band reguleran gitu. Dan itu kan juga dekat dengan dunia malam gitu. Bener, dan ya. Ibu ada di situ. Ibu ada di situ. Bapak juga ada di situ. Dan ibu juga sebagai saksi bahwasanya Olga Chong sampai sekarang pun juga no alkohol. Nggak ngerokok juga. Mungkin karena komitmen itu ya, akhirnya ibu juga percaya. Dan sepanjang usia sampai hari ini memang nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah bikin kesalahan yang sampai ke notice keluarga bahwa kayaknya dia cuma baik di depan aja deh gitu. Kayaknya pernah nggak membuat ibu sampai menangis? Membuat ibu sampai menangis karena sesuatu, karena apa? Karena Olga Chong. Pernah. Apa itu Kak? Pernah waktu itu ketika dapat satu pencapaian waktu masih di corporate sih, gitu. Di corporate aku pernah dapat pencapaian best karyawan dari 8.800 karyawan. Aku nomor 3 waktu itu. Nomor 3, luar biasa ya. Dan reward itu dihadiahi sama perusahaan berangkat ke Korea. Gitu. Luar biasa. Di 1 tahun itu ibu yang benar-benar haru karena di bulan April aku mendapatkan pencapaian reward ke Korea itu. Di bulan Juni pas di ulang tahunku aku kasih hadiah sama diri sendiri dengan berangkat umroh. Gitu. Umroh juga. Puncaknya itu sih. Luar ibu biasa nangis. Ya. Berarti ibu menangis ini menangisnya terharu. Ibu bahagia, nangis haru bahwa ternyata kamu bisa ngelewatin ini dengan sendirian gitu. Dengan sendirian luar biasa. Kak Olga, sebenarnya ada nggak sih dari sudut pandang orang lain yang tidak pernah diketahui oleh orang lain tentang Olga Chong seperti itu? Oke. About you gitu. Boleh cerita di sini ya? Boleh, sangat boleh. Yang nggak pernah tahu, yang orang lain nggak pernah tahu tentang Olga Chong adalah Olga Chong adalah seorang single fighter dengan sindrom MRKH. MRKH apa itu Kak? Sindrom MRKH itu adalah satu kelainan di bagian reproduksi perempuan gitu, yang menyebabkan dia nggak bisa punya keturunan. Gitu. Ini berarti wanita sangat spesial sekali ya Kak, ya, dilahirkan dengan begitu spesial. Tapi itu memang udah dari lahir atau memang baru ketemunya kapan? Kalau bawaan ini kan emang sudah dari lahir, Mas Vidi. Jadi ada banyak macam perempuan dengan sindrom MRKH ini. Salah satunya kalau yang aku hadapi adalah aku nggak punya rahim. Gitu Kak. Ya. Terus, baru dengar ini? Iya, baru shock ya seperti itu. Tapi kalau kita melihat perjalanan dari seorang Olga Chong ini kan juga pernah memiliki suami ya? Benar banget. Oke, itu berapa lama Kak? Selama kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun bersama. Dan suami pun tahu bahwasanya Olga? Tahu. Terus bagaimana waktu itu? Kalau dari mantan suami sendiri sebetulnya sih menerima, sangat menerima hal itu, tapi pisahnya bukan karena hal itu.
beda lagi. Beda gitu. lagi ya Kak. Beda Ya. lagi. Tapi sebenarnya menerima. seperti Menerima, itu. sangat menerima. Kalau dari keluarga suami mungkin waktu itu. Keluarga suami juga menerima sih sebetulnya. Itu. Dengan yang Kak Olga miliki ya, dalam artian itu membuat Kak Olga bagaimana survive akhirnya seperti itu. Di awal shock gak sih Kak? Ini tahunnya di usia berapa? Tahunnya di usia 2 tahun setelah pernikahan ya. Karena aku nikah muda. Nikah Nikah di umur 18 tahun. 18 tahun ya. Oh berarti ketika awal pernikahan itu belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Kan Kemudian, aku tipe orang yang cuek easy going aja banget, ya gitu, cuek banget easy mas. going banget ya. Cuek banget. Kemudian baru di usia 2 tahun ini kok mohon maaf kok belum hamil gitu ya dan sebagainya. Akhirnya periksalah di situ gitu. Iya, bukan belum hamil aja, tapi dari lahir sampai hari ini aku nggak pernah ngerasain yang namanya menstruasi. Oh, Gitu. Baik. Ini benar-benar perempuan spesial ya Kak ya, dianugerahi oleh Tuhan seperti itu. Terus akhirnya waktu itu Kak? Terus di pernikahan usia 2 tahun memutuskan buat periksa. Taunya cuma beberapa dokter kandungan itu sampai nggak mau menjelaskan tentang hal ini. Karena ya sedih. Betul. Dan ya udah cuma bilang sama aku kayak nggak bisa punya keturunan tanpa menjelaskan apapun. Aku baru tahu detail tentang hal ini setelah bercerai. Dari mama gimana Kak? Hancur nggak? Hancur banget. Ibu hancur banget. Bisa jelaskan Kak kepada kita, maksudnya waktu itu perasaannya bagaimana? Waktu ibu tahu, tahu bahwasanya anakku yang mungkin ya kebanggaannya juga, yang mengerti perjalanan hidupnya juga, akhirnya tidak bisa memiliki keturunan seperti itu. Ibu waktu itu keluar dari ruangan itu dengan nangis tanpa mengucapkan sepatah kata apapun gitu. Aku masih bisa santai dan ketawa kayak berusaha, enggak kok ini baik-baik aja gitu. Tapi yang ke-trigger bahwa ini adalah sebuah, ternyata aku beda ya gitu. Bahkan aku mengenali tubuhku sendiri lebih detail itu setelah bercerai Mas Widi. Bukan ketika dalam masa rumah tangga. Gitu. Ya, setelah bercerai, aku pengen tahu lebih detail lagi nih. Sebenarnya kenapa ya? Ada apa ya sama badanku gitu. Nah itu sih yang bikin aku ngerasa bahwa ternyata aku beda dari perempuan yang lain. Munafik banget kalau aku nggak sedih ya. Kita dilahirin sebagai perempuan. Semua perempuan punya rahim, tapi aku nggak gitu. Yang jadi tantangan dan bikin aku mikir banget adalah gimana ya? Apakah kira-kira besok ada sosok laki-laki yang mau menerima gitu. Dan itu sih. Kalga ini kan orangnya memang tegar, kemudian juga easy going banget dan sebagainya. Ada titik terendah nggak sih saat itu gitu? Yang benar-benar hancur. Gitu. Hancur. Ada titik terendahnya adalah ketika mantan suami aku selingkuh. Titik terendahnya adalah bukan masalah selingkuhnya, tapi misal kamu melakukan banyak hal lain di luaran sana yang bikin kenotis. Ini aku ngomong belak-belakan boleh ya? Boleh. Perselingkuhan berujung untuk melakukan hubungan badan atau yang lain sebagainya gitu. Kalau misal kamu hamil dengan perempuan lain gitu, lah aku gimana gitu. Itu sudah di titik hamil ya? Aku nggak tahu, tapi pemikiranku cuma pada waktu itu, aduh gimana ya, aku harus ngomong apa nih sama keluarga misal hal ini terjadi dan aku udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Tapi waktu itu sempat menyalahkan diri sendiri nggak Kak, gara-gara mohon maaf ya dengan keadaan Kak Olga yang sudah divonis seperti itu? Kalau menyalahkan diri sendiri nggak,
tapi lebih menanyakan sama Allah sih. Ini gimana sih konsepnya? Aku dilahirin sebagai perempuan, tapi aku juga nggak punya rahim gitu. Dan aku harus gimana sih gitu? Karena setelah perceraian itu pun untuk melanjutkan hidup, ini nggak tahu harus mulai dari mana. Dari mana? Iya, harus mulai dari mana? Aku harus kenal, sosial budaya yang ada di. Waktu pernikahan itu sudah off dari entertain atau gimana? Itu masih di corporate. Oh, masih di corporate. Masih ya. di corporate. Okay. Jadi pematik semua hal yang ada di hari ini adalah perceraian itu, gitu. Oke. Okay. Aku harus bisa survive dengan kondisi apapun dan jangan mau jalan di tempat hanya karena beberapa hal yang udah selesai. Baik, tapi orang lain tahu nggak Kak tentang Kak Olga bahwasanya dilahirkan dengan menjadi perempuan yang begitu spesial ya? Nggak semua orang tahu. Aku baru ngomong di sini ya Mas. Baru ngomong di sini ya. Yeah. Tapi it's okay ya Kak, nggak masalah ya. Aman aja. Tapi sebenarnya dari Kak Olga sendiri menanggapi itu semua yang akhirnya tegar, itu apa sih Kak yang berbesit di dalam benaknya Kak Olga? Aku cuma mikir satu hal bahwa dengan aku nggak bisa punya anak, belum tentu aku mati. Aku pernah dengar anak umur 5 tahun dia divonis AIDS waktu itu. Dia bilang, oke, hari ini aku sakit, aku mengidap penyakit AIDS, tapi belum tentu aku mati karena AIDS gitu. Jadi semua go on aja. Apa yang ada hari ini dijalanin tanpa perlu tahu apa yang ada. Bahkan ini bukan kekurangan menurut aku. Aku beda aja dari perempuan lain gitu. Dan yang ditakutkan perempuan lain itu kan ketika dia nggak sama kayak perempuan lainnya. Betul. Gitu. Padahal dengan kamu jadi beda itu nggak apa-apa kok. Bahkan kamu lebih spesial daripada perempuan lainnya. Dan aku yakin Tuhan nitipin sesuatu sama aku dengan. Pasti ada maksud. Iya, dengan hilangnya yang nggak sama kayak perempuan lain ini, Tuhan nitipin sesuatu. Tapi sebenarnya dari Kak Olga sendiri, kalau berbicara anak ya gitu, itu gimana Kak? Aduh, sedih. Gimana? Kalau berbicara anak, nggak semua orang tahu bahwa aku orangnya perasa. Perasa dan aku punya banyak anak yatim di kampung. Punya banyak anak yatim di kampung yang aku sekolahin mereka dan nggak banyak orang tahu. Menganggap bahwasanya itu adalah anak dari Kak Olga sendiri. Iya, gitu iya. Mereka semua panggil aku ibu. Kadang di masa aku nggak ada job, aku bareng sama mereka gitu. Dan itu deep banget. Aku selalu suka sama anak kecil. Aku punya sense untuk deket banget dengan mereka. Jadi seorang ibu lah ya di situ. Iya. Dan itu terjadi sampai hari ini ke siapapun, ke anak siapapun. Di balik ketegaran dari seorang Olga ini sebenarnya pengen gak sih Kak masih menjadi seorang ibu yang seutuhnya gitu? Pengen banget. Kenapa sampai hari ini berusaha buat survive dalam kondisi apapun, settle finansial. Someday aku bakal adopsi anak gitu. Dengan kondisi yang udah bertanggung jawab. Bukan dengan kondisi ibu yang gak pernah mau tahu anaknya harus bagaimana. Tapi aku udah pastikan besok kalau benar-benar udah bisa survive dan settle finansial, aku bakal adopsi anak dengan kondisi yang bertanggung jawab. Aku bakal benar-benar siapin kehidupan dan masa depan mereka jauh lebih baik daripada kehidupanku sendiri. Oke, ketika mereka memanggil seorang ibu kepada Kak Olga, gimana perasaan Kak Olga? Perasaannya kayak seseorang itu boleh kehilangan status. Aku cuma kehilangan status aja sih sebagai seorang ibu karena nggak bisa melahirkan dari perutku sendiri gitu. Tapi aku bisa pastikan aku nggak akan pernah kehilangan peran buat jadi ibu di anak siapapun. Itu yang aku tanamkan sampai hari ini, bahwa
Teman-teman di luaran sana yang nggak bisa punya anak nggak perlu kecil hati. Betul. Itu cuma status aja untuk bisa ngelahirin seorang anak. Tapi Bukan jangan juga child free ya. Iya, bukan juga child free. Tapi jangan pernah kehilangan peran sebagai seorang ibu di dalam diri kamu, bahwa kamu adalah seorang wanita gitu. Baik, luar biasa banget ya kalau kisah dari Kak Olga ini. Mungkin tidak semua wanita pun juga akan bisa survive, akan bisa menerima, bahkan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan bisa jadi dengan keadaan seperti itu. Tapi Kak Olga pernah nggak di titik menyalahkan Tuhan? Iya, yang aku tadi bilang itu. Tuhan ini gimana sih? Tuhan bikin aku perempuan gitu. Tapi kenapa nggak punya rahim? Padahal seharusnya perempuan yang sewajarnya ya punya rahim itu tadi dan betul, bisa melahirkan dan lain sebagainya gitu. Jadi aku menuntut sama Tuhan bahwa oke, Tuhan nggak apa-apa nggak ngasih aku ini, tapi aku minta sesuatu yang aku harus punya nilai dan juga jadi perempuan yang bisa bermanfaat seluas kemampuan di luaran sana. Baik, gitu. Mungkin akhirnya Tuhan memberikan talenta yang begitu luar biasa untuk Kak Olga ya. Allahumma amin. Oke, baik Kak Olga, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Kak Olga yang sudah kasih banyak Mas Vidi kesempatannya. Kita sudah mengenal sosok seorang Olga Chong dengan sudut pandang yang berbeda seperti itu ya. Mungkin kita lihat bahwasanya Olga Chong dengan tampilan yang begitu luar biasa, energi dan sebagainya, ternyata di satu sisi lain ternyata Olga Chong ini sangat keibuan, ya, sangat keibuan, bahkan sangat terasa sekali. Dan bahkan Olga Chong ini juga memiliki anak asuh ya istilahnya, ataupun bisa dibilang anak-anak yang ia sayangi di situ dan bahkan manggil ibu ya. Manggil ibu sekampung, anak-anak sekampung. Kalau Mas Vidi lagi ke rumah, jalan dari gang ada anak kecil-kecil itu, kalau aku lagi naik sepeda motor, ibu gitu. Nyapanya. Sebegitu luar biasanya ya, sebegitu dekatnya mereka dengan Olga Chong. Terima kasih Kak Olga yang sudah memberikan inspirasi bagi kita. Semoga bisa memberikan inspirasi juga kepada pemirsa YouTube RRI Jember di podcast Sudut Pandang kali ini. Dan yang pastinya apapun cobaan dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, kita bisa hadapi dengan senyuman, kita bisa hadapi dengan hal-hal yang positif, sehingga bisa membangkitkan hal-hal positif dalam diri kita juga seperti itu ya. Dan juga akhirnya nantinya kita bisa untuk memberikan manfaat juga kepada orang lain. Bahkan Olga Chong pun hadir di sini juga ingin memberikan informasi dan juga ingin memberikan inspirasi bagi semuanya, dan bahkan merangkul, memeluk semuanya. Mungkin ada yang sama perempuan. Ya, betul. Ada yang sama dengan Olga Chong, bernasib yang sama, atau mungkin berbeda kasus ya, berbeda kasus yang akhirnya tetap apapun itu ya udah kita nikmati aja apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan karuniai untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita.